Geologi Kepulauan Aru. Dari kami kelompok 14 yang beranggotakan geologi. Saya Benediktus Sindarto Bronjong Karang dengan NIM 240402329 dan Rahma Hidayatun Inayah 240402327 dan ada Adi Rahma Inayah dengan NIM 240402345. Fisiografi. Kepulauan Aru terletak di sebelah tenggara Papua. Terdiri dari banyak pulau kecil dengan dataran rendah, hutan bakau, dan ekosistem laut yang kaya. Wilayah ini terkenal dengan terumbu karangnya dan perairan dangkal yang luas. Bentuk daratannya relatif datar dan tidak memiliki gunung yang tinggi. Sejarah pembentukan Kepulauan Aru. Pulau-pulau di Kepulauan Aru terbentuk dari proses yang berlangsung jutaan tahun lalu, sekitar masa kuarter 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Pada masa itu permukaan laut mengalami perubahan akibat siklus glasial atau zaman es, di mana permukaan air laut naik dan turun secara signifikan. Pada saat permukaan laut lebih rendah, Kepulauan Aru mungkin terhubung dengan daratan yang lebih luas, termasuk daratan Papua dan Australia atau landas kontinen Sahul. Pengaruh tektonik lempeng. Pergerakan lempeng Pulau Aru. Kepulauan Aru dipengaruhi pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Aktivitas tektonik membuat patahan dan pergeseran yang membentuk kepulauan. Meskipun tidak berada di zona subduksi utama, wilayah ini tetap dipengaruhi oleh pergerakan lempeng yang membentuk pulau dan dasar laut dangkal di sekitar Aru. Stratigrafi Kepulauan Aru. Kepulauan Aru memiliki stratigrafi yang menunjukkan kombinasi batuan sedimen laut dan endapan yang terbentuk dari aktivitas geologi di masa lalu. Yang pertama ada lapisan terumbu karang. Lapisan terumbu karang yang terbentuk di perairan dangkal pada masa sekarang. Dibentuk oleh organisme laut seperti karang dan alga. Terumbu karang aktif masih berkembang di Kepulauan Aru. Sedimen laut dangkal atau kuarter, yaitu lapisan yang terbentuk sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Berasal dari endapan pasir, lumpur, dan material organik dari laut dangkal. Lapisan ini mencatat perubahan muka laut yang terjadi selama zaman glasial dan interglasial. Kemudian lapisan batu gamping dan karang tua atau tersier akhir. Lapisan yang terbentuk sekitar 66 juta tahun hingga 2,6 juta tahun yang lalu. Yang terbentuk dari sisa-sisa organisme laut seperti karang dan plankton. Batu kapur ini merupakan bagian dari platform karbonat yang lebih tua. Kemudian ada sedimen marin dan fluvial. Lapisan ini terbentuk pada masa yang lebih tua, sekitar 145 juta tahun hingga 66 juta tahun yang lalu. Berasal dari endapan sungai dan laut yang terbentuk sebelum pembentukan karang. Mengandung fosil dan material yang berasal dari lingkungan laut, dalam atau muara. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai vulkanisme. Salah satu faktor penting dalam pembentukan Kepulauan Aru adalah proses vulkanisme. Proses ini melibatkan 3 tahap. Yang pertama, aktivitas vulkanik kuno. Yang pertama, letusan gunung berapi. Wilayah yang kini menjadi Kepulauan Aru pernah menjadi aktivitas vulkanik. Letusan-letusan tersebut menghasilkan material vulkanik seperti lava, abu vulkanik, dan batuan piroklastik. Yang kedua, endapan vulkanik. Material vulkanik yang terendapkan membentuk lapisan batuan vulkanik yang tebal. Batuan-batuan ini menjadi dasar pembentukan pulau-pulau di Kepulauan Aru. Yang kedua, tektonik lempeng. Yang pertama, pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng tektonik berperan dalam pembentukan Kepulauan Aru. Proses subduksi dan tumpukan lempeng menyebabkan terbentuknya zona-zona lemah di kerak bumi. Yang kedua, pengangkatan daratan. Akibat pergerakan lempeng, endapan vulkanik yang telah terbentuk di dasar laut mengalami pengangkatan dan muncul ke permukaan, membentuk pulau-pulau baru. Yang ketiga, erosi dan sedimentasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses pengikisan. Pulau-pulau vulkanik yang terbentuk mengalami proses erosi dan angin, air, dan gelombang laut. Proses erosi ini menyebabkan bentuk pulau-pulau berubah dan menjadi lebih landai. Yang kedua, sedimentasi. Material hasil erosi terendapkan di sekitar pulau, kemudian membentuk daratan yang lebih luas. Lalu proses-proses tersebut berpengaruh terhadap karakteristik Kepulauan Aru yang menyebabkan terbentuknya keanekaragaman batuan, bentang alam unik, dan potensi sumber daya alam. Selanjutnya, produk proses geologi. Yang pertama, batuan sedimen. Ada formasi koba.
Batuan sedimen berumur Miosen akhir terdiri dari perselingan batu pasir, batu lempung, dan sepi. Yang kedua ada formasi manumbal. Batuan sedimen berumur Pleistosen terdiri dari konglomerat, batu pasir, dan batu lempung. Yang ketiga endapan aluvial. Terdapat di daerah pantai dan lembah sungai berupa pasir, kerikil, dan lempung. Lalu yang kedua ada batuan metamorf, terbentuk dari proses metamorfisme pada batuan sedimen tua berupa sekis dan bilit. Yang terakhir endapan mineral, contohnya seperti minyak dan gas bumi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang produk geomorfologi. Pulau karang terbentuk akibat proses pembentukan karang dan akumulasi material organik. Yang kedua, dataran pantai terbentuk dari proses sedimentasi oleh sungai dan gelombang laut. Yang ketiga, bumi dan perbukitan rendah terbentuk akibat proses pengangkatan erosi. Yang keempat, cekungan. Cekungan Bokam merupakan cekungan sedimen yang besar dan memiliki potensi hidrokarbon. Dan yang pertama, dataran karst. Sebagian besar wilayah Kepulauan Aru terdiri dari dataran karst yang terbentuk dari batuan kapur atau batuan gamping. Proses pelarutan kimiawi menyebabkan terbentuknya bentuk lahan khas seperti gua, ceruk, dan lubang-lubang kecil di permukaan tanah. Kemudian yang kedua, pantai berpasir putih. Kepulauan Aru memiliki banyak pantai dengan pasir putih yang halus yang terbentuk dari erosi dan pelapukan batuan kapur serta aktivitas gelombang laut. Kemudian yang keempat, dataran aluvial dan delta. Beberapa wilayah di Kepulauan Aru memiliki dataran aluvial yang terbentuk oleh endapan sungai yang membawa material sedimen dari pedalaman menuju pesisir. Nah, daerah ini juga mendukung terbentuknya ekosistem mangrove yang luas. Kemudian yang terakhir, pulau-pulau kecil berterumbu karang. Di sekitar Kepulauan Aru terdapat banyak pulau kecil yang dikelilingi oleh terumbu karang. Terumbu karang ini merupakan hasil dari proses biogenik di mana organisme laut seperti koral membentuk struktur batuan di bawah air. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai potensi sumber daya geologi Kepulauan Aru. Yang pertama, mineralogi. Adanya endapan hidrotermal yang mengandung timbal dan seng, seperti yang ditemukan di beberapa lokasi di Kepulauan Aru. Yang kedua, energi, volcano hydrothermal resource, reservoir gas dan minyak. Potensi reservoir gas dan minyak yang terkait dengan aktivitas vulkanik dan proses metamorfosis batuan di area busur bandar. Ketiga, sedimen, batu gamping dan napal. Formasi Koba dan formasi Menumbai. Batu gamping dan napal dari formasi Koba dan formasi Menumbai yang berumur Miosen awal Miosen tengah dapat dieksploitasi sebagai sumber batu gamping karbonan. Yang keempat, potensi karst, gua-gua alam. Kepulauan Aru memiliki gua-gua alam yang banyak, termasuk gua karst yang berfungsi sebagai cadangan air, nilai historis spiritual, dan habitat biota unik. Yang kelima, geodinamik tektonik. Pulung graben. Graben Palung Aru. Struktur graben di Palung Aru yang terbentuk akibat renggangan tekstural dan tektonik gravitasi menunjukkan adanya blok-blok kerak kontinen yang turun membentuk palung graben. Yang keenam, litologi batuan dasar. Batuan kontinen stabil. Kelompok litologi homogen. Kawasan paparan Arafura yang mempunyai litologi relatif homogen yaitu batu gamping dan napal berumur tersier dilandasi oleh batuan dasar kerak kontinen yang relatif stabil. Kemudian, prediksi kebencanaan Kepulauan Aru. Yang pertama, gempa bumi. Frekuensi dan magnitudo. Kepulauan Aru terletak di zona subduksi antara lempeng Indo-Australia dan kerak Samudra Laut Banda yang membuatnya rentan terhadap gempa bumi. Sebagai contoh, pada Januari 2019 terjadi gempa dengan magnitudo 6,6 di barat laut Kepulauan Aru. Gempa bumi ini dapat menyebabkan guncangan yang kuat, terutama di daerah yang tersusun oleh endapan aluvium.
dan sedimen tersier yang lepas dan belum kompak. Tsunami. Potensi tsunami. Berdasarkan permodelan peta kerawanan tsunami di Dobo, wilayah ini berpotensi terdampak tsunami dengan ketinggian kurang dari 3 meter, meskipun tidak semua gempa bumi menimbulkan tsunami. Aktivitas seismik yang kuat di zona subduksi dapat memicu gelombang tsunami yang berbahaya bagi penduduk pesisir. Yang ketiga, tanah longsor. Kondisi geologi. Daerah dengan endapan lepas dan struktur geologi yang tidak stabil dapat mengalami tanah longsor, terutama setelah hujan lebat atau gempa bumi. Hal ini berpotensi merusak infrastruktur dan mengancam keselamatan penduduk. Dan yang keempat, aktivitas vulkanik. Vulkanisme. Meskipun tidak ada aktivitas vulkanik besar yang dilaporkan di Kepulauan Aru saat ini, keberadaan busur vulkanik Banda menunjukkan bahwa potensi untuk aktivitas vulkanik tetap ada. Letusan gunung berapi dapat menyebabkan aliran lahar, awan panas, dan hujan abu yang berbahaya. Yang kelima, perubahan iklim dan peningkatan permukaan laut. Dampak lingkungan. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan permukaan laut yang berdampak pada pulau-pulau kecil seperti Kepulauan Aru. Ini dapat meningkatkan risiko banjir pesisir dan erosi tanah. Sekian dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.